Jadi, kalau kita ngomongin tentang penyakit mental, itu bukan cuma anxiety dan semacamnya ya. Kan penyakit mental ini juga banyak jenisnya, seperti anxiety tadi termasuk anxiety, skizofrenia, terus ada bipolar dan semacamnya lah. Tapi di sini juga ada juga penyakit mental yang disebut dengan kleptomania. Jadi kleptomania ini juga merupakan salah satu jenis dari penyakit mental. Dan aku sendiri punya pengalaman dengan orang yang mengidap penyakit mental inilah, kleptomania. Jadi ini dia pengalaman aku menghadapi atau berhadapan dengan orang yang punya penyakit kleptomania. Ini dia. Hai, balik lagi sama aku Dodo dan masih di channel Cerita Dodo. Kali ini aku pengen berbagi sedikit cerita pengalaman aku sewaktu PPL di zaman kuliah dulu. Jadi kalau kalian nggak tahu, PPL itu adalah praktik pengalaman lapangan. Jadi biasanya orang-orang yang PPL ini adalah orang-orang mahasiswa yang akan mengambil gelar keguruannya atau kuliah di keguruan. Dan kebetulan aku sendiri juga kuliah keguruan dan jurusannya itu bimbingan dan konseling. Makanya aku sedikit tahulah tentang apa yang dibilangnya, tentang perubahan mental, tentang penyakit-penyakit mental sedikit tahu. Meskipun tidak dalam, tapi aku pernah belajar itu waktu kuliah sekitar 2 sampai 3 semester lah. Ada belajar tentang kesehatan mental. Jadi cerita yang pengen aku ceritakan kali ini, yang pengen aku bagi kali ini tentang apa ya dibilangnya, ada waktu itu seorang siswa yang mengalami gangguan mental di sekolah. Tapi sebenarnya gangguan mentalnya ini juga bukan yang gimana-gimana, bukan berarti dia itu kayak orang-orang ODGJ ya, enggak. Tapi dia itu lebih cenderung menderita penyakit mental yang disebut dengan kleptomania. Jadi, kalau kalian belum tahu apa itu kleptomania, kleptomania itu adalah salah satu jenis penyakit mental yang penderitanya itu selalu terdorong untuk mencuri barang, atau mereka ini punya kecenderungan untuk mencuri barang-barang lah. Tapi yang mereka curi ini, mereka ambil ini biasanya itu bukan barang berharga, melainkan barang-barang remeh yang sebenarnya mereka bisa beli juga, bisa mudah mendapatkannya. Jadi bukan berarti mereka tuh suka mencuri handphone, mencuri katakanlah barang berharga, enggak. Yang mereka ambil itu yang remeh-remeh, dan biasanya mereka itu sadar kok dengan tindakan mereka. Tapi mereka itu kayak nggak bisa menahan dorongan untuk mengambil. Jadi sebenarnya mereka ini nggak jahat, mereka ini bukan nakal, bukan apa. Tapi itu hanya dorongan dari dalam diri mereka. Mereka tuh kalau udah ngambil barang orang itu kayak apa ya, kayak merasa kepuasannya terpenuhi gitu, kayak sangat-sangat puas lah dengan tindakannya tadi, dengan apa yang mereka lakukan. Nah, di sekolah ini, sekolah yang waktu itu aku PPL, ada seorang siswa yang punya penyakit mental ini. Jadi sebenarnya kami awalnya juga nggak tahu sih kalau anak ini punya penyakit mental ini. Dan kebetulan kelas yang anak tadi, maksudnya anak tadi berada di kelas dimana aku itu sering lah masuk kelas itu, sering diminta guru pembimbing aku untuk masuk kelas tadi lah. Jadi aku juga nggak tahu awalnya kalau dia ini punya penyakit mental itulah, punya kecenderungan kleptomania. Jadi suatu hari entah kenapa kelas itu kayak ribut-ribut lah, kayak bising-bising gitu, kayak tuduh-tuduhan kalau ada yang hilang di kelas itu. Dan sebenarnya yang hilang ini juga bukan barang mewah, bukan barang berharga, bukan handphone, bukan laptop, bukan apa itu, bukan itu. Yang hilang ini sebenarnya cuman alat tulis, kayak pulpen, tip X, ya gitu-gitulah, penggaris. Tapi banyak yang hilang, nggak cuma satu dua orang yang hilang, melainkan sekelas itu merasa kehilangan semua. Ada yang kehilangan pulpen, ada yang kehilangan penghapus, ada kehilangan ya macam-macam lah. Tapi bukan barang berharga sebenarnya, bukan barang-barang yang mahal. Jadi suatu hari, beberapa hari setelah itu terjadi lagi. Nggak cuma sekali terjadi, tapi melainkan ada 2-3 kali kejadian lah. Yang pertama dibiarin, yang kedua juga dibiarin karena bukan barang berharga, tapi yang ketiga kali ini kayak
Mungkin teman-temannya udah kayak sebel aja ya gitu. Mereka juga udah sebel. Siapa sebenarnya yang ngambil ini? Siapa sebenarnya yang mencuri? Ya biarpun nggak mahal tapi susah juga ya kalau misalnya cuma punya satu pulpen tapi tiba-tiba hilang kan susah sebenarnya. Jadi ya udahlah. Di situ mereka mengadulah ke guru BK, guru bimbingan dan konseling. Terus guru bimbingan dan konseling ini mengambil tindakan untuk menggeledah tas siswa yang di kelas itu. Dan benar aja, ada satu orang di kelas itu yang kedapatan mencuri barang-barang tadi. Bukan mencuri ya tepatnya, kayak ya mengambil aja lah, mengambil untuk kepuasan aja sebenarnya. Dan memang benar di tas itu banyak pulpen, banyak tip X, banyak lah alat tulis lainnya. Terus teman-teman yang lain juga mengaku kalau itu punya dia, kalau itu bukan punya dia maksudnya ya, kalau itu punya aku gitu. Jadi barulah ketahuan kalau sebenarnya anak tadi ini memang punya penyakit kleptomania itu. Dan gimana penanganannya? Ya penanganannya untuk guru BK sendiri ya nggak bisa sih guru BK nangani secara serius. Palingnya cuma dinasehati doang, dikasih nasihat, diberikan nasihat, diberikan pengarahan. Karena ini jatuhnya kalau memang kasusnya mau tidak berlanjut, ya emang harus dilakukan alih tangan kasus dalam artian harus profesional yang menanganinya, bukan guru BK. Karena kan guru BK ini tugasnya cuma membimbing aja, membimbing dan mencari jalan keluar. Jadi kalau misalnya untuk kasus-kasus yang kayak gitu yang mungkin dia punya penyakit mental, ya yang mengurusi itu yang menangani ya psikolog atau psikiater, bukan guru BK. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata anak ini sebenarnya bukan anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, bukan. Anak ini sebenarnya berasal dari keluarga yang sangat mampu. Dalam artian dia ini ya bisa beli barang-barang itu, beli apalagi cuma kayak pulpen, penggaris, tip X ya bisa sangat-sangat bisa. Tapi dia ini memang apa ya dibilang ya, memang katanya pengakuan dia itu mengambil barang itu secara sadar aja, pengen aja. Dan dia tidak bisa kayak menahan dorongan dari dalam dirinya untuk nggak ngambil barang. Jadi ya untuk kepuasannya dia mengambil barang itu, gitu ceritanya. Terus setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata anak tadi ini juga sebenarnya memiliki masalah dengan orang tuanya. Memiliki masalah bukan berarti orang tuanya nggak sayang ya sama dia, tapi mungkin cara mereka berkomunikasi ini ke anak nggak sesuai dengan apa yang diharapkan anaknya tadi. Jadi ya secara sadar dan nggak sadar, cara komunikasi orang tua ini tadi membawa dampak seperti itu, membuat anaknya punya penyakit mental, anaknya jadi kayak gitu, jadi suka mengambil barang orang tanpa izin gitu. Untungnya waktu itu ketahuannya cepat, jadi orang tuanya juga akhirnya mengambil tindakan untuk membawa anak tadi ke psikiater, psikolog gitu. Aku juga nggak tahu karena itu bukan bagian aku ya. Aku juga waktu itu ya cuma kayak mendampingi guru pembimbing aku aja sih untuk memanggil orang tua anak tadi ke sekolah. Karena memang kan penyakit kleptomania ini cukup mengganggu sebenarnya. Dan penderitanya itu juga sadar kalau sebenarnya itu mengganggu dirinya juga, karena mereka itu kayak nggak bisa menahan dorongan untuk mengambil. Untungnya mereka ambil itu bukan barang-barang berharga kayak handphone, itu enggak, tapi mereka itu cuma pengen ngambil barang aja, barangnya random aja, untungnya ya. Tapi ya ini susah juga kalau emang nggak bisa menahan dorongan. Bayangkan aja, kita nggak kenal orangnya, tiba-tiba dia ngambil barang kita, kan agak gimana ya sebenarnya. Dan mungkin ini bisa jadi semacam pelajaran juga untuk nanti teman-teman yang mungkin teman-teman bimbingan dan konseling yang akan melaksanakan atau sedang melaksanakan kegiatan PPL. Jadi ada yang namanya alih tangan kasus, yang kasusnya itu nggak bisa ditangani sama guru BK aja, melainkan harus di pihak yang lain, oleh pihak lain. Katakanlah kalau misalnya dia berurusan dengan kriminal ya pasti polisi. Kalau dia memang punya penyakit mental ya jatuhnya ke psikolog atau psikiater, atau mungkin dia kalau punya penyakit medis ya harus ke dokter.
Jadi untuk orang-orang lain juga nih yang mungkin belum paham juga ya sama konsep bimbingan dan konseling. Jadi guru bimbingan dan konseling itu tugasnya itu bukan menyelesaikan masalah. Jadi jangan beranggapan orang-orang BK ini, guru-guru BK ini tugasnya menyelesaikan semua masalah siswa, yang enggak juga. Kalau masalah itu cuma sekedar nilai jelek atau mungkin dia sering absen, bisalah ditangani, diselesaikan masalahnya. Tapi kalau udah kayak yang satu ini, kayak misalnya dia punya penyakit mental atau kriminal, dia nggak akan bisa juga diselesaikan sama guru BK. Jatuhnya harus alih tangan kasus ke pihak yang lain jatuhnya. Gitu. Jadi buat orang-orang yang masih belum paham atau awam tentang BK, ya guru BK itu tugasnya bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk mencarikan jalan keluar. Yang menyelesaikan itu sebenarnya ya orang yang punya masalah itu sendiri. Katakanlah dia nilainya jelek, ya guru BK tadi cuma nyari jalan keluar, gimana sih cara supaya nilaimu gak jelek gitu. Bukan berarti guru BK ini menyelesaikan masalah dia dengan membuat dia belajar mati-matian, enggak, kayak gitulah. Oke, jadi segitu aja lah video aku kali ini yang membahas tentang penyakit mental yang lain ya. Penyakit mentalnya kali ini yang aku bahas itu kleptomania. Jadi kalau biasanya aku bahas tentang anxiety, tentang trauma, atau mungkin tentang ya cerita-cerita yang lain, kali ini aku bahas tentang kleptomania. Dan mungkin untuk lain waktu aku bakal bahas tentang penyakit mental yang lain, penyakit mental yang mungkin jenisnya kan ada banyak. Jadi kali ini kleptomania, mungkin yang nanti juga bakal aku bahas yang lain lah, karena selama aku PPL bukan cuma ini sih kasus yang sebenarnya aku tahu, yang aku bantu tangani bersama guru bimbingan dan konseling. Ada banyak juga sih, ada juga kasus skizofrenia ya, itu ada seorang siswa yang mengidap itu, tapi nantilah aku bakal ceritakan. Jadi makasih untuk kalian yang udah menonton, menyimak video aku sampai selesai, dan maaf juga kalau kadang omongannya masih belibet. Ya emang gini sih cara aku ngomong, kadang otak sama mulut gak sinkron, jadi ya udahlah, gak apa-apa. Jadi kalau kalian emang merasa video ini bagus, kalian suka pembahasannya, bolehlah kalian komen, like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, jadi gitu aja dari aku Dodo. Sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya yang membahas tentang banyak hal lah, bukan cuma penyakit mental aja. Tapi mungkin nanti juga ada cerita-cerita seram, kadang aku juga cover-cover lagu gak jelas. Ya intinya buat teman-teman semua, makasih yang udah menonton, komen, like, subscribe, dan share. Terima kasih semuanya.